Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi di podcast 1%. Bersama dengan aku Andrea, mentor 1% sebagai host di episode kali ini. Nah, Perseners, sekarang ini sudah mulai masuk ke libur lebaran ya. Ngomongin lebaran, ada satu hal nih yang ditunggu-tunggu pastinya. Apalagi kalau bukan THR. Tiba-tiba dapat rezeki lebih daripada biasanya tuh kadang suka bikin kaget ya Perseners. Dan bingung juga mau diapain, nanti takut habis, dan sebagainya. Nah, lebih lanjutnya kita akan bahas nih di podcast ini bersama dengan Kak Rosana selaku bisnis support di 1%. Hai Kak Ros. Halo. Kak Ros gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Kamu juga gimana, Andrea? Baik, puji Tuhan. Kak Ros, mudik gak nih lebaran nih? Aku kebetulan lebaran tahun ini stay di Jakarta sih. Oke, stay di Jakarta aja ya Kak ya? Iya. Gak bermudik-mudik nih? Enggak, jadi gak ikut penyelesaian kemarin tuh. Iya. Nah, Kak Ros, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya tentang per-THR-an dan money management nih ya Kak Ros ya. Gimana sih supaya duit THR ini nggak lekas habis, terus cara manage-nya seperti apa juga. Nah, sebelumnya Kak Ros ada pengalaman nggak sih Kak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu sendiri? Oke, kalau pengalaman sama pengelolaan keuangan itu yang pasti ada ya, apalagi pas aku awal-awal kerja misalnya. Tapi kalau sekarang kita bahas tentang THR, yang pasti ada dan itu pengalamannya lebih ke sini sih. Mungkin sama yang tadi Andrea sempat bilang di awal ya, aku pas awal-awal dapat wah gajinya double nih gitu kan, ada 2 penghasilan nih, terus kayak udah mulai membayangkan update device, update gadget kali ya gitu, atau kayak kayaknya belanja ini enak nih, kayaknya belanja ini enak gitu. Cuman tapi balik lagi sih, sempat ada di mana aku lumayan impulsif juga pas awal-awal merasakan THR sebagai pekerja ya. Cuman semakin kesini udah mulai bisa ngatur sih keuangannya gitu. Iya sih, pada saat momen-momen THR itu ya, emang kadang suka bikin kaget, bingung gitu ya. Wah udah ada plan ini, plan itu, tapi ujungnya kita mesti mikir lagi untuk kira-kira ke depannya baiknya seperti apa supaya nggak cepat habis juga gitu ya Kak Ros ya. Iya, apalagi buat teman-teman atau perseners di sini yang punya adik atau sanak keluarganya banyak nih, udah pada tahu kita kerja, udah banyak tuh dipintain. Kak THR dong Kak, wah ini udah bingung nih, oh ternyata banyak juga ya yang minta THR gitu. Itu pengalaman juga sih sebenarnya kalau dari aku. Betul, minta dan dikasih juga gitu ya Kak Ros ya sebenarnya ya. gimana lagi kan, jadi oh ya udah, saya habis ya udah. Paling itu pernah sih, itu lucu sih sebenarnya. Oke, nah Kak Ros nih ngomongin tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Sekarang ini kan di media sosial juga udah banyak banget ya konten-konten tentang pengelolaan keuangan tadi. Menurut Kak Ros sendiri, seberapa penting sih Kak bagi kita-kita ini untuk paham tentang pengelolaan keuangan? Oke, pengelolaan keuangan itu kenapa penting banget? Karena keuangan itu apa ya? Keuangan itu tuh lumayan apa ya? Bisa dibilang tuh berkaitan dengan banyak hal gitu kan, gitu. Hampir semua apa ya, aspek dari kehidupan kita tuh berkaitan sama uang gitu. Dan kenapa itu jadi penting ya karena tadi ya berkaitan dengan banyak aspek dan gimana kita mengatur keuangan itu akan mempengaruhi diri gimana kita hidup ke depannya juga. Jadi itu looping gitu sih sebenarnya. Kita spend money, kita earning money, terus gimana kita mengatur pemasukan dan pengeluaran itu sih. Kalau misalnya ada yang nggak balance nih misalnya atau ada over spending, itu kan akan ngaruhi nanti kita jadi ada masalah-masalah keuangan yang lain. Gitu sih kenapa itu penting. Dan itu bisa karena berkaitan sama banyak aspek juga bisa kalau kita misalnya nanti akhirnya minjem uang ke orang lain atau ke pihak-pihak lain itu kan jadi makin luas tuh ya hubungannya gitu. Iya, benar. Dan benar sih tadi Kak Ros juga sempat singgung ya berkaitan dengan semua aspek yang ada di kehidupan kita gitu ya. Termasuk juga mental health ya, perseners ya. Jadi ya kalau misalnya kita dari segi pengaturannya, pengelolaannya mungkin ada yang masih kurang, terus menimbulkan permasalahan finansial, itu kan juga menjadi stresor gitu ya untuk diri kita gitu dan memicu
ada tekanan-tekanan tertentu. Tadi ada minggu lalu nih ya, barusan dibahas nih. Perseners boleh cek podcast minggu lalu ya. Ada hormon-hormon stres nih yang keluar dari tubuh kita, sehingga menyebabkan kita mengalami kendala-kendala tertentu, bisa juga kegangguan tidur, terus ada rasa mungkin nggak nyaman, rasa cemas dan sebagainya, kurang motivasi dan sebagainya, itu juga bisa disebabkan oleh permasalahan finansial ya, menyebabkan tekanan-tekanan tersebut. Jadi ada kaitannya juga sebenarnya perseners dengan kesehatan mental. Menurut Kak Ros gimana nih? Apakah benar nggak sih Kak ada pengalaman gitu yang berkaitan sama ya bikin stres juga gitu kadang kalau misalnya nggak bisa ngatur keuangan gitu? Ada banget sih, ada banget. Dan yang paling ngaruh sebenarnya tadi ya mungkin stres juga dan bisa mengganggu ketenangan jiwa gitu sih. Misalnya kita lagi kerja terus tiba-tiba Iya. keinget, oh iya, lagi kerja tiba-tiba keinget yang lain. Itu ngedistract banget sebenarnya dan akhirnya bisa bikin kita jadi produktivitasnya juga terpengaruh kan gitu. Aku yang paling terpengaruh itu kalau bicara soal mental health, iya sih, soal ke-stres tadi, terus bahkan kegangguan tidur juga. Jadi sempat kayak ya kepikiran tadi Yes. sih. Jadi kayak kepikiran terus, jadi kayak nggak cuman karena utang juga, tapi kayak misalnya kita belum bikin budget yang realistis atau gimana, budgetnya belum realistis, belum bikin budgeting yang oke, akhirnya kayak bisa gak ya? Sebenarnya sih karena ini sih, kadang kita BM pengen beli apa, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita bisa gak sih beli itu, karena kita belum punya budget yang Yes. oke. Jadi kayak baiknya kan kita mungkin bikin budget ya, tapi akhirnya kita lebih kayak mungkin scroll atau ngeliatin all shop yang ngejualin barang yang kita pengen, dan akhirnya pengen doang tapi ya nggak tahu itu bisa dibeli apa enggak, jadi ya cuma jadi pikiran dan ngeganggu juga sih sebenarnya. Itu sih yang paling relate kali ya sama aku kalau berkaitan sama mental health. Betul tadi kata Kak Rosana. Kak Ros, buat teman-teman perseners nih yang mungkin sekarang mau mulai untuk mengelola keuangannya, terutama setelah dapat THR nih ya Kak. Kira-kira ada tips-tips ya nggak sih Kak, dari Kak Ros? Oke, tips ya. Ini sebenarnya tips yang juga aku lakukan ke diri aku sendiri. Sebenarnya tips buat teman-teman, kita fokusnya lebih ke THR berarti ya. Jadi penghasilan yang berlebih ini, yang pasti tetap harus di-budgeting sih gitu. Kalau misalnya kita sekarang yang paling common sebenarnya kan kayak budgeting rules yang 50-30-20, kan, yang 50 buat pokok, 30 buat kebutuhan lain-lain, terus 20 bisa buat saving atau investment. Nah, sebenarnya di THR juga bisa seperti itu gitu. Baiknya kalau misalnya kita bisa buat sisihkan nabung lagi, itu akan sangat oke gitu, itu bagus banget. Tapi yang paling utama adalah kalau teman-teman perseners misalnya punya utang, itu boleh banget sebenarnya disarankan ya buat THR ini digunakan untuk melunasi utang-utangnya dulu. Jadi nggak keganggu tuh pendapatan bulanan kita. Jadi bisa dibantu sama penghasilan lebih nih dari THR buat ngelunasin utang-utang. Itu sangat aku sarankan gitu untuk lunasin utang. Terus selain itu juga baru kalau misalnya teman-teman mau ada THR buat sanak saudara dan lain-lain, itu bisa banget coba dibajetin, tetap dibajetin. Jadi kayak bisa dihitung, kira-kira berapa banyak berapa banyak orang yang akan dikasih THR, terus budgetnya berapa nih buat THR, nanti bisa di-adjust kan ya, antara jumlah orangnya dengan uang yang kita bisa keluarkan gitu untuk ngasih THR. Terus abis itu budgeting juga gitu, kalau misalnya dari teman-teman ada beberapa hal atau barang yang mau dibeli misalnya dengan uang THR itu, tetap bisa sih coba di-budgeting aja, dan apakah itu kebutuhan atau keinginan bisa coba dianalisis lagi gitu ya, terkait kebutuhannya. Paling itu sih yang paling basic mungkin ya, tetap utang-utang dilunasin dulu, terus habis itu tetap di-budgeting semuanya. Jadi jangan sampai THR itu tiba-tiba ludes gitu aja, gitu sih. Dan kalau misalnya baiknya juga disisihkan ya, bukan disisakan untuk nabung lagi gitu. Nah, perseners gitu ya, tadi udah denger dari Kak Ros gitu. Kalau yang pertama adalah budgeting ya. Mungkin di keuangan biasanya kita juga udah budgeting, cuman ditambah THR ini ya di plan ulang dulu gitu ya, seperti apa dengan tambahan keuangan tadi ya, tambahan rezeki tadi gitu. Terus kalau misalnya ada plan untuk bagi-bagiin THR ke saudara-saudara, itu kira-kira realnya seberapa gitu ya dari pendapatan kita, THR yang kita dapetin. Terus kalau misalnya ada utang-utang, mungkin ada Shopee Pay gitu kan, Shopee Pay Later atau Pay Later Traveloka nih gitu kan. Perseners punya itu mungkin boleh dialokasikan ke situ juga gitu ya, untuk melunasi hutang-hutangnya dulu. Lalu yang terakhir, disisihkan juga, jangan lupa untuk rencana-rencana kita ke depan ya, target-target kita ke depan gitu. Mungkin ada untuk tabungan happy-happy, atau tabungan dana darurat, dan sebagainya gitu ya Kak Ros ya. Iya betul banget tadi ya, tabungan happy-happy sama dana darurat itu sih. Kadang kita kan buat goals dari keuangan kan yang paling basic sebenarnya dana darurat kan harus kita coba penuhi. Nah dengan THR ini
mungkin itu bisa cepat terpenuhi dan kita bisa langsung menabung buat tujuan keuangan yang lain gitu. Jadi mungkin kesimpulannya tuh kita budgetingnya dulu ya kayak di awal ya. Iya, budgeting itu penting banget sih. Dan kalau di aku ya, kalau aku boleh share sedikit, yang bikin aku tenang justru budgeting itu sih gitu. Jadi aku tahu daripada waktu aku gunakan untuk scroll all shop yang aku pengen barangnya, dengan adanya budgeting aku udah sadar, oh aku nggak akan bisa beli itu, jadi ngapain aku ngelihat si all shop ini gitu kan. Jadi itu menghemat energi dan mengefisiensikan waktu juga sih budgeting itu. Jadi it's all about budgeting, kita udah tahu gitu ya seberapa dan dikuatkan, diyakinkan dari situ ya Kak Ros ya. Kalau misalnya Iya. kita punya sisa uang tuh segini untuk ditabung misalnya atau untuk hal-hal yang lainnya sehari-hari dan sebagainya. Jadi perseners pada akhirnya semua akan dikembalikan kepada kontrol diri masing-masing ya Kak Ros ya. Ya betul sekali, dengan kesadaran diri ya gitu, jadi harus mindful juga nih dengan THR-nya. Oke. Oke, perseners, kalau boleh nih aku simpulkan lagi ya, Kak Ros ya. Jadi terkait pengelolaan keuangan, seberapa penting sih? Cukup penting gitu ya, karena pengelolaan keuangan ini berkaitan dengan banyak hal, hampir semua aspek di hidup kita. Dan juga bisa berkaitan dengan kesehatan mental gitu, karena kalau misalnya kita ada kendala-kendala tertentu dalam finansial gitu ya, dalam pengelolaan keuangan, itu bisa menimbulkan stresor sendiri yang mana bisa memicu gitu adanya ya tadi gejala-gejala fisik gitu ya berkaitan dengan kecemasan, terus kurang motivasi juga gitu ya, gangguan tidur dan sebagainya. Jadi berdampak juga pada kesehatan mental kita, perseners gitu. Dan semuanya itu dimulai dari penguatan planning gitu ya, budgeting tadi gitu ya. Kira-kira berapa untuk sehari-hari, berapa untuk kita bagi-bagi gitu ya pada saat lebaran, berapa untuk tabungan, dana darurat dan sebagainya. Tetap kita harus menyisihkan tabungan kita untuk keberlangsungan hidup ke depan gitu ya setelah lebaran ini gitu ya Kak Ros ya. Iya, jangan sampai ini kan langsung merosot tuh keberlangsungan hidupnya setelah lebaran. Setelah lebaran ya. Beli Iya, ini, iya. beli ini, beli ini gitu ya. Dan semuanya akan dikembalikan lagi ke diri kita perseners terkait kontrol diri gitu ya, kemampuan kita untuk mengontrol diri kita dalam planning dan dalam implementasinya gitu. Wah, menarik banget nih, seru banget nih tentang THR nih ya. Baik, terima kasih banyak Kak Rosana untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini nih, seru banget ya. Semoga perseners juga mendapatkan insight baru dari obrolan kita tentang pengelolaan keuangan kali ini ya. Nah, perseners kita sudah di penghujung podcast nih. Untuk perseners yang pengen mendapatkan insight baru lagi nih tentang berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi dan kesehatan mental, boleh coba cek podcast-podcast kami yang lain atau mengunjungi media sosial lainnya dari 1%. Ada YouTube, ada Instagram juga. Boleh juga nih kalau pengen tahu lebih lanjut tentang 1%, layanannya ada apa aja. Silahkan mengunjungi website kami di 1%.net. Teman-teman bisa ikut mentoring, konseling dengan psikolog, dan profesional lainnya. Kalau ikut mentoring bisa ketemu dengan saya juga. Oke, semoga layanan yang kami berikan dapat membantu perseners untuk melangkah ke depan sebanyak 1% setiap harinya. Akhir kata, terima kasih banyak perseners sudah dengerin podcast episode ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Andrea pamit undur diri. Bye!